Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinar Gustianing Tias, kelas MN 19B, nomor induk mahasiswa 19416261201093, Program Studi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis kelayakan bisnis rumah produksi DGTID Konveksi di Telaga Sari. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada latar belakang usaha, yang kedua ada aspek hukum, yang ketiga ada aspek pasar dan pemasaran, yang keempat ada aspek ekonomi dan sosial, yang kelima ada aspek teknis dan produksi, yang keenam ada aspek finansial, dan yang terakhir ada kesimpulan. Bab 1. Latar belakang usaha. DGTID Konveksi merupakan usaha mikro kecil menengah atau UMKM milik perorangan. Usaha konveksi ini bergerak di bidang fashion yang kegiatannya membuat atau merancang dan menjual berbagai jenis fashion tren yang ter-up to date sesuai dengan selera remaja yang kekinian. Brand yang kami tawarkan hanya untuk remaja wanita seperti kemeja, outer, blus, jeans, jaket, dan lain-lain. DGTID Konveksi memasarkan usaha ini melalui media sosial dan marketplace seperti Shopee, Lazada, Facebook, Instagram, dan lain-lain, serta memasang banner di store kami. Kami juga akan membuka store jika para pelanggan ingin membeli atau melihat produk kami secara langsung. Store kami ini kami beri nama DGTID Konveksi. Bab 2. Aspek hukum. Identitas perusahaan. Nama usaha Rumah Produksi DGTID Konveksi. Jenis usaha produksi dan perdagangan. Kegiatan usaha membuat pakaian untuk remaja wanita yang kekinian dengan tren yang terupdate. Tahun berdiri 2021. Alamat Jalan Syekuro nomor 10 Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Nomor telepon 0812 8533 4125. Alamat email dgtias@gmail.com. Visi, terciptanya produk yang berkualitas dengan harga terjangkau. Misi, memberikan pelayanan yang baik demi kepuasan pelanggan. Aspek legalitas. DGTID Konveksi telah mendapatkan izin pendirian usaha antara lain. Yang pertama, nama usaha DGTID Konveksi. Kegiatan usaha. Usaha konveksi. Bentuk perusahaan SIP. Surat Izin Usaha Perdagangan atau SIUP 125-KRW-SIUP M-367.967-2021. Surat Izin Tempat Usaha atau SITU 40.721.54.357-6404. Tanda Daftar Perusahaan atau TDP 35.25.9.46.87977. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP 67.257.439.3.285.000. Akta Notaris nomor 20 tahun 2021 dikeluarkan oleh Ali Wijaya SH.MH. Struktur organisasi. Dalam SIP DGTID Konveksi ini mempunyai struktur organisasi di mana terdiri dari komisaris, direktur, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan HRD. Struktur organisasi DGTID Konveksi. Di sini ada pemimpin atau pemilik Dinar Gustianing Tias, terus ada direktur Naila Putri, terus ada manajer keuangan Siti Saroh, manajer produksi Reja Saputra, manajer marketing Muhammad Gilang, dan manajer HRD Mutiara. Aspek manajemen. Aspek manajemen adalah aspek yang sangat penting dalam sebuah organisasi yang dapat membawa organisasi tersebut mencapai tujuannya. Yang pertama ada komisaris pemegang saham, direktur komisaris Dinar Gustianing Tias, anggota komisaris Dewi Kemalasari,
dan Pandanwangi, Direktur Naila Putri, Manajer Keuangan Siti Saroh, Manajer Produksi Reja Saputra, Manajer Marketing Muhammad Gilang, Manajer HRD Mutiara. Selanjutnya, modal. Modal adalah suatu aset utama perusahaan dalam menjalankan bisnis yang umumnya berbentuk dana, aset, atau utang. Modal dibagi menjadi 3, yaitu ada modal dasar, yang kedua ada modal ditetapkan, yang ketiga ada modal disetor. Yang pertama, modal dasar. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar. Modal dasar sebesar 1 miliar rupiah. Yang pertama, Dinar Gustianing Tias 40%. 40% dikali 100 lembar saham sama dengan 400 lembar saham. Yang kedua ada Dewi Kemalasari 30%. 30% dikali 100 lembar saham sama dengan 300 lembar saham. Yang ketiga Pandanwangi 30%. 30% dikali 100 lembar saham sama dengan 300 lembar saham. Yang kedua ada modal ditetapkan. Modal ditetapkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil tersebut ada yang sudah dibayar dan ada yang belum dibayar. Modal ditetapkan yaitu sebesar 300 juta untuk tahun pertama. Yang ketiga ada modal disetor. Modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Jadi modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang saham, oleh pemegang atau pemiliknya. Modal disetor yaitu sebesar 100 juta. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Pasar sasaran. Pasar sasaran yang kami tuju yaitu tidak semua kalangan, hanya pakaian untuk remaja yang menyukai fashion kekinian seperti kemeja, outer, blus, jaket, jeans, hoodie, dan lain-lain. Karena kami menyesuaikan produk yang kami buat sesuai dengan permintaan pelanggan. Target pelanggan DGT ID Konveksi mulai dari yang berpendapatan rendah sampai tinggi. Selanjutnya segmentasi pasar. Yang pertama ada segmentasi geografis. Target yang kami raih yaitu untuk anak muda, remaja, wanita yang memiliki konsumtif daya beli yang besar dikarenakan kebutuhan dan keinginan dari diri sendiri untuk tampil menarik yang tinggal di wilayah Telagasari. Yang kedua ada segmentasi demografis. Produk dari kami yang bisa kami beli oleh semua kalangan remaja, wanita mulai dari umur 15 tahun ke atas. Rata-rata remaja wanita sudah memiliki keinginan untuk membeli sebuah pakaian yang diinginkan. Yang ketiga ada segmentasi psikografi. DGT ID Konveksi menjual produk pakaian anak muda, remaja wanita sesuai dengan keinginan dan kebutuhan, terutama bagi remaja wanita yang menyukai fashion kekinian. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau dan kualitasnya tinggi. Yang keempat ada segmentasi perilaku. Sesuai dengan perilaku masyarakat yang terus berubah-ubah. Mengikuti tren DGT ID Konveksi akan terus melakukan inovasi dengan hal kualitas pakaian yang dijual menyesuaikan dengan keinginan konsumen. Selanjutnya potensi pasar. Dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraih oleh DGT ID Konveksi, perusahaan mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang akan dijual. DGT ID Konveksi juga akan melakukan berbagai macam promosi dan analisa perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen tetap dan dapat memuaskan pelanggan. Untuk wilayah Telagasari terdapat total seluruh remaja wanita 5.000 orang. Sedangkan untuk wilayah Lemah Abang terdapat total seluruh remaja wanita 4.000 orang.
sehingga jumlah potensi pasar yaitu 9.000 orang. Selanjutnya, posisi pasar. Berdasarkan tingkat kualitas bahan dari produk yang dijual, DGT ID Konveksi berada dalam tingkat menengah ke atas. Harga yang ditawarkan relatif mahal karena menyesuaikan dengan kualitas kain dan bahan lainnya yang dipilih untuk memuaskan pelanggan. Selanjutnya, pesaing. DGT ID Konveksi memiliki pesaing, yaitu yang pertama ada Sentalo Konveksi, jumlah pelanggan yaitu sekitar 3.000 yang beralamat di Jalan Lemah Abang Wadas nomor 15. Yang kedua ada Dejora Konveksi, jumlah pelanggan yaitu sebesar 3.500 yang berada di Jalan Kosambi nomor 21. Selanjutnya, pasar potensial. Ini adalah ukuran total pasar DGT ID Konveksi untuk suatu produk pada waktu tertentu. Yang pertama, potensi pasar untuk wilayah Telagasari, Lemah Abang Wadas, dan Kosambi yaitu 9.000 anak muda yang menyukai tren fashion kekinian. Yang kedua, pasar yang sudah dilayani terdapat 2 pesaing. Pasar pesaing yang sudah dilayani yaitu 6.500 pelanggan. Yang ketiga ada pasar potensial. Potensi pasar yang belum dilayani yaitu 2.500 pelanggan. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran. Yang pertama ada produk, yang kedua ada lokasi, yang ketiga ada harga, dan yang terakhir ada promosi. Produk. DGT ID Konveksi menyediakan berbagai macam barang untuk konsumen yang menyukai tren kekinian seperti kemeja, outer, jeans, blus, hoodie, jaket, dan masih banyak yang lainnya. Kualitas dari produk yang kami jual sudah tidak diragukan lagi dan tidak ada yang mengecewakan konsumen. Selain itu, kami juga memproduksi sendiri. Yang kedua ada lokasi. DGT ID Konveksi memilih lokasi yang sudah dijangkau dan strategis yang berada di wilayah Telagasari, Jalan Syekuro nomor 10, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Yang ketiga ada harga. Harga DGT ID Konveksi menetapkan harga berdasarkan kualitas dari jenis barang dan berapa banyak yang dipilih oleh konsumen. Harga yang ditawarkan berkisar antara 250 sampai 5 juta sesuai dengan kualitas bahan dan model yang diinginkan. Yang keempat ada promosi. Untuk menarik konsumen, DGT ID Konveksi melakukan beberapa promosi seperti mempromosikan dari mulut ke mulut, membuat iklan promosi di media sosial seperti Facebook, Instagram, website, online shop, memberikan diskon kepada pelanggan. Aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama ada penambahan devisa, yang kedua ada penyerapan tenaga kerja, yang ketiga ada dampak terhadap lingkungan masyarakat, dan yang keempat ada dampak terhadap industri lain. Yang pertama, penambahan devisa. Penambahan devisa adalah kumpulan valuta asing yang berfungsi sebagai medium pembiayaan transaksi perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Yang kedua ada penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu, atau dengan kata lain, penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Yang ketiga ada dampak terhadap industri. Yang ketiga ada dampak terhadap lingkungan masyarakat. DGT ID Konveksi ini tidak mempunyai dampak negatif secara fisik terhadap lingkungan sekitar karena tidak ada polusi udara yang ditimbulkan atau polusi suara seperti kebisingan atau limbah. Yang keempat ada dampak terhadap industri lain. Yang pertama, bagi usaha yang sejenis tentunya akan
berdampak pada meningkatnya persaingan. Yang kedua, ada ancaman produk pengganti. Yang ketiga, ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Yang keempat, ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Yang terakhir, pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Selanjutnya, aspek teknis dan produksi. Yang pertama, ada cakupan produksi. Untuk mendapatkan barang yang berkualitas, DGTID Konveksi memiliki jenis barang yang sudah berkualitas dan tidak diragukan lagi oleh konsumen. Yang kedua, ada kebutuhan teknis. Yang pertama, ada lokasi. Lokasi adalah tempat atau penempatan suatu benda keadaan pada permukaan bumi. Lokasi adalah tempat di mana orang-orang bisa berkunjung. Lokasi dalam hubungannya dengan pemasaran adalah tempat yang khusus dan unik di mana lahan tersebut dapat digunakan untuk berbelanja. Di sini ada tabel pemilihan lokasi berbasis value. Di sini ada Lemah Abang, totalnya 59. Lagasari totalnya 80. Kosambi totalnya 73. Berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu daerah Telagasari dengan nilai 80. Bangunan atau gedung. DGTID Konveksi membeli sebuah bangunan berjenis ruko yang luasnya yaitu 2.500 meter persegi. Peralatan produksi, mesin jahit, mesin obras, benang, jarum, walsum, gunting, meteran, kain. Peralatan produksi pendukung, etalase, rak baju, manekin, gantungan baju, lemari, meja, kursi, komputer, wadah baju, dekorasi ruangan, ruang penyejuk, kertas disaigan. Bahan baku. Bahan baku utama yang digunakan adalah berbagai jenis kain yang berkualitas, seperti kain katun, kain linen, kain denim, kain sutra, kain nilon, kain sifon, wool, dan lain-lain. Penyediaan bahan baku. Setiap perusahaan memiliki tujuan memaksimalkan keuntungan. Maksimalisasi keuntungan yang dapat diperoleh dari menambah pemasukan dan mengurangi kompetisi. Dalam manajemen operasi perusahaan manufaktur, proses dimulai dari input hingga menjadi output, siap jual, dan proses dimulai dari penyediaan bahan baku. Untuk mendapatkan berbagai macam barang yang berkualitas, DGTID Konveksi saling bekerja sama dengan supplier yang banyak menyediakan barang dan melakukan pengiriman barang. Selanjutnya, proses produksi. Proses produksi adalah tindakan pengolahan bahan baku dasar sebagai sebuah barang atau produksi jasa, di mana hasil dari produksi ini sendiri memiliki output berbeda baik dari segi bentuk, karakteristik, dan waktu ketahanannya. Di bawah ini adalah urutan perusahaan DGTID Konveksi saat proses produksi. Tahap pertama, mendesain. Tahap kedua, membuat pola. Tahap ketiga, pemotongan. Tahap keempat, menjahit. Tahap kelima, finishing. Kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama, tenaga kerja. Yang kedua, siklus produksi. Tenaga kerja. Untuk mendukung keberhasilan DGTID Konveksi, kami mengangkat 15 orang karyawan. Tenaga kerja, 10 orang bekerja di bidang produksi, 3 orang sebagai supir pengambilan barang, 2 orang sebagai kasir. Siklus produksi. Siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terus terjadi yang berkaitan dengan pembuatan produk. Di bawah ini, proses dari siklus produksi dari DGTID Konveksi. Yang pertama, proses pemilihan kain. Yang kedua, proses produksi. Yang ketiga, penjualan produk. Selanjutnya, tata letak. Di bawah ini gambaran tata letak DGTID Konveksi. Yang pertama, DGTID Konveksi menempatkan gudang berhadapan dengan ruang produksi agar memudahkan pegawai. Kami langsung mengambil kain yang akan dijadikan produk pakaian yang sesuai dengan permintaan konsumen.
Yang kedua, ruang produksi. DGTID Konveksi menempatkan ruang produksi di samping dekat toilet agar tidak mengganggu konsumen saat berbelanja, dan juga membiarkan penjahit profesional kami bekerja dengan lebih teliti. Yang ketiga, ruang bagi pegawai. DGTID Konveksi menyediakan ruangan bagi pegawai untuk beristirahat jika ia merasa lelah, dan waktu untuk melaksanakan ibadah jika sudah memasuki waktu sholat bagi yang muslim. Yang keempat, tempat jualan sengaja kami tempatkan di dekat kasir agar pelanggan tidak kebingungan untuk menanyakan harga kepada penjaga kasir. Yang kelima, kasir kami sengaja menyediakan di depan agar memudahkan pembeli yang sudah selesai berbelanja untuk membayar barang tanpa perlu repot-repot mencari kasir ada di mana. Yang keenam, ada area parkir. Area parkir ini sengaja disediakan dekat dengan pintu masuk supaya memudahkan pelanggan, di mana saat konsumen turun dari kendaraan tidak perlu berjalan jauh untuk masuk ke toko. Selanjutnya, kebutuhan investasi. Kebutuhan investasi merupakan kebutuhan dalam melakukan aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Selanjutnya, barang tidak bergerak. Toko DGTID Konveksi memiliki barang yang tidak bergerak, diantaranya tanah, bangunan, peralatan, perlengkapan. Barang bergerak. Menurut Litieja 2003, benda yang bergerak di toko DGTID Konveksi yaitu kendaraan. Aspek teknologi. Teknologi yang digunakan pada usaha ini dengan memanfaatkan era digital, yaitu dengan menggunakan komputer dalam pelayanan serta menyediakan fitur dompet digital untuk transaksi dalam pembelanjaan offline. Selanjutnya, perkiraan permintaan produksi. Di bawah ini tabel permintaan produksi tahun 2022 sampai 2026 dalam pieces. Ada produk, jumlah per hari, jumlah per bulan. Produknya itu ada baju, jeans, hoodie, outer. Jumlah per hari 550, 350, 250, dan 200. Jumlah per bulan 2750, 1750, 1250, dan 1000. Aspek finansial. Kebutuhan modal. Di bawah ini tabel modal yang dimiliki oleh DGTID Konveksi. Yang pertama ada bangunan 300 juta, bahan baku 250 juta, mesin 150 juta, kendaraan 100 juta, lain-lain 20 juta. Totalnya itu 820 juta. Selanjutnya biaya kebutuhan investasi. Biaya prainvestasi ada biaya pembuatan studi 12 juta, biaya pengurusan izin-izin 18 juta, total biaya 30 juta. Biaya aktiva tetap. Aktiva tetap berwujud. Yang pertama ada bangunan 300 juta, yang kedua ada kendaraan 200 juta, yang ketiga ada mesin 150 juta, yang keempat ada peralatan 50 juta, yang kelima ada perlengkapan 30 juta, total biaya 730 juta. Aktiva tetap tidak berwujud, itu ada merek dagang 10 juta, aktiva lancar itu ada kas 100 juta, total investasi 870 juta. Selanjutnya biaya operasional. Di sini ada investasi 870 juta, modal kerja 370 juta, umur ekonomisnya itu 5 tahun, penyusutan sama dengan investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis. Jadi 870 juta dikurangi 370
370 juta dibagi 5 sama dengan 100 juta. Sumber dana. Sumber dana dari kas CP DGTID Konveksi ini dari penanaman saham yang terdiri dari 3 orang, yaitu Dinar Gustianing Tias 40%, Dewi Kemalasari 30%, dan Pandan Wangi 30%, di mana jumlahnya itu sebesar 780 juta. Yang pertama itu Dinar Gustianing Tias sebesar 40%. 40% dikali 100 lembar saham sama dengan 400 lembar saham. Yang kedua Dewi Kemalasari 30%. 30% dikali 100 lembar saham sama dengan 300 lembar saham. Yang ketiga Pandan Wangi 30%. 30% dikali 100 lembar saham sama dengan 300 lembar saham. Selanjutnya laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Pendapatannya itu 500 juta, pendapatan lainnya itu tidak ada. Jumlah pendapatannya itu jadi 500 juta. Beban usaha itu ada biaya gaji 78 juta, biaya iklan atau promosi 6 juta, biaya listrik dan air 30 juta, biaya bahan baku 120 juta, biaya transportasi 6 juta. Jadi jumlah biayanya itu 240 juta. Laba kotornya itu 500 juta dikurangi 240 juta, jadi 260 juta laba kotornya. Pajaknya itu 20%, jadi 50 juta. Laba bersihnya itu jadi 200 juta. 200 juta itu dari laba kotor dikurangi pajak 20%, jadi 200 juta. Arus kas. Berikut ini adalah tabel dari arus kas. Total IAT-nya itu 1.280. Kas bersihnya itu totalnya 1.780. Total PP kas bersihnya itu 1.039.650.000. Penilaian kelayakan investasi. Yang pertama, payback period atau PP. Apabila kas bersih setiap tahun berbeda. Karena sisa tidak bisa dikurangi profit tahun ketiga, maka sisa profit tahun kedua dibagi menjadi profit tahun ketiga, yaitu PP 230 juta dibagi 260 juta dikali 12 bulan sama dengan 7,6 bulan atau 8 bulan. Maka payback period adalah 2 tahun 8 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis 5 tahun, maka dinyatakan baik. Selanjutnya ARR. Total IAT-nya itu 1,280 juta. Rata-rata IAT-nya 256 juta. Rata-rata investasi 435 juta. Jadi ARR-nya itu 256 juta dibagi 435 juta sama dengan 58,8. Dibulatkan menjadi 59%. Selanjutnya NPP. Jika kas bersih tiap tahun berbeda. Total PP kas bersihnya itu 1,39.650.000. Total PP investasinya itu 870 juta. Jadi NPP-nya itu 169.650 juta. NPP lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak atau baik. Selanjutnya IRR. Rata-rata kas bersih. Totalnya itu 356 juta. Perkiraan PP-nya itu 870 juta dibagi 360
56 juta sama dengan 2,444. Dalam tabel A2 tahun ke-5 diketahui yang terdekat dengan angka 2,444 adalah 2,436 adalah 30%. Secara subjektif tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 28%. Sehingga NPV-nya dapat dilihat dari tabel berikut ini. Perhitungan NPV dengan DF 28%. Jadi jumlah PP kas bersihnya itu 873.270.000. Nilai NPV positif 873.270.000 dikurangi 870 juta sama dengan 3.270. Perhitungan NPV dengan DF 29%. Jumlah PP kas bersihnya itu 855.520.000. Nilai NPV sudah negatif, jadi 8.055.520 dikurangi 870 sama dengan negatif 14,480. Ini adalah tabel penggabungan DF 28% dan DF 29%. Jadi IRR-nya itu 28 ditambah 0,18% sama dengan 28,18 dibulatkan menjadi 28%. Selanjutnya Profitability Index atau PI. Rumus yang digunakan untuk mencari PI sebagai berikut. PI sama dengan sigma PP kas bersih dibagi sigma PP investasi dikali 100%. Jika kas bersih berbeda setiap tahun, maka mencari PI adalah sebagai berikut. PI sama dengan 1,39.650.000 dibagi 870 juta dikali 100% sama dengan 1,195 kali atau 1,2 kali. Jadi PI lebih besar dari 1 maka diterima atau baik. Selanjutnya kesimpulan analisis kelayakan bisnis. Alat ukur yang pertama payback period, hasil pengukuran 2 tahun 8 bulan, hasil pengukuran 3 tahun, keterangan baik. Alat ukur ARR 59%, hasil pengukuran 50%, keterangan baik. NPV hasil pengukuran 169.650.000, hasil pengukuran 100 juta, keterangan baik. Alat ukur IRR hasil pengukuran 28%, hasil pengukuran 24%, keterangan baik. Alat ukur PI hasil pengukuran 1,2 kali, hasil pengukuran 1,1, keterangan baik. Selanjutnya adalah kesimpulan.
DGT ID Konveksi merupakan perusahaan dalam bidang manufaktur yang memproduksi pakaian wanita. DGT ID Konveksi telah melakukan studi kelayakan bisnis di mana usaha produksi pakaian dikatakan baik dalam perencanaannya, sehingga usaha dalam bidang manufaktur ini dapat dikembangkan dan bisa digunakan sebagai usaha yang mempunyai prospek lebih baik. Berdasarkan beberapa aspek yang telah dikaji, usaha DGT ID Konveksi sudah termasuk dalam kategori perusahaan yang layak untuk dijalankan. Perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dari segi teknis, produksi, dan pelayanan, usaha ini sudah sangat rapih dan juga dilihat dari segi keuangan usaha ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Sekian dari saya, terima kasih.